Adi baru saja membeli sebidang tanah luas di daerah Tuban. Tanah itu tampak subur, dihiasi pepohonan hijau dan rerumputan yang tumbuh dengan rapi. Meskipun terlihat indah, ada sesuatu yang tak dapat ia jelaskan yang terasa aneh. Tanah itu seperti menyimpan sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Dengan penuh semangat, Adi memutuskan untuk membangun rumah impian di atas tanah tersebut. Ia menghubungi seorang kontraktor berpengalaman dan memulai proses pembangunan. Mereka memulai dengan menggali pondasi, membangun tembok, dan menyiapkan berbagai struktur lainnya. Namun, ada yang tidak beres. Setiap kali pekerjaan selesai, keesokan harinya, hasil kerja itu selalu hancur. Tembok yang baru dibangun pagi tadi kini berantakan. Seperti ada sesuatu yang menginginkan bangunan itu rusak. Adi merasa bingung. Bahkan kontraktor yang disewa pun merasa tidak mampu menjelaskan apa yang sedang terjadi. Semua merasa aneh dan tidak ada penjelasan yang masuk akal. Pekerjaan pun terhenti. Adi tidak mau menyerah begitu saja. Ia tahu ada sesuatu yang lebih dalam dari yang terlihat. Ia memutuskan untuk menunggu semalaman di lokasi pembangunan, berharap bisa menemukan jawaban atas kejadian-kejadian yang semakin aneh ini. Adi terus terdiam. Wajahnya terbalut dengan kebingungan dan kekhawatiran yang mendalam. Pandangannya terfokus pada tanah yang terbuka lebar di depannya, seolah-olah tidak dapat mempercayai apa yang baru saja ia saksikan. Cacing raksasa itu, yang sebelumnya hanya ada dalam cerita-cerita misteri atau legenda, kini tampak nyata di hadapannya. Namun, sepertinya, makhluk itu bukan sekadar legenda. Suasana sekitarnya menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara langkah kaki para pekerja yang mencoba menjauh dari lubang besar itu, enggan untuk mendekat lagi. Mereka memandang tanah yang telah menggali rahasia mengerikan itu dengan ketakutan. Kontraktor yang awalnya mencoba menunjukkan ketenangan mulai tampak ragu. Ia mengusap keringat di dahinya dan melihat Adi dengan wajah yang cemas. "Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Pak Adi, ini lebih dari sekadar kerusakan bangunan biasa," ucapnya, suaranya serak. Adi mengerutkan keningnya, terperangkap dalam kebingungannya. Tanah yang baru dibelinya ini, yang awalnya terlihat begitu menjanjikan, ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Bagaimana mungkin cacing raksasa seperti itu dapat hidup di dalam tanah yang tampaknya begitu biasa? Tanah ini tak tampak seperti tempat bagi makhluk menakutkan. Semua yang ada di sekitar bangunan yang sedang dibangun tampak normal, tidak ada tanda-tanda aneh atau berbahaya, kecuali tanah yang tampaknya menjadi sumber permasalahan ini. Namun, meskipun cacing itu menghilang kembali ke dalam tanah, getaran di sekitar mereka masih terasa. Tanah yang baru digali itu tidak kembali diam seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada semacam kekuatan lain yang seolah bergetar, menyusup hingga ke dalam tulang. Adi merasa tubuhnya mulai menggigil, meskipun udara di sekitar tidak begitu dingin. "Mungkin kita harus mencari tahu lebih dalam tentang tanah ini," kata Adi akhirnya, mencoba mengalihkan fokus. Mungkin ada sesuatu yang bisa menjelaskan kenapa hal seperti ini terjadi. Suaranya terdengar lebih mantap daripada yang ia rasakan. Kontraktor mengangguk pelan. "Saya akan mencari informasi lebih lanjut. Mungkin kita bisa meminta pendapat dari ahli geologi atau orang yang lebih paham tentang tanah. Tetapi, Pak, saya rasa ini bukan masalah bangunan biasa. Ada sesuatu di bawah sana yang lebih besar dari sekadar kesalahan pembangunan." Adi mengangguk, lalu melangkah mundur beberapa langkah. Ia menatap tanah yang baru digali, tempat makhluk mengerikan itu muncul. Sesuatu dalam hatinya berbisik bahwa masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Tanah ini mungkin memiliki kekuatan yang tidak bisa dipahami oleh manusia. Sebuah pertanyaan besar muncul dalam pikirannya. Apa yang telah mengubah tanah ini menjadi tempat yang begitu berbahaya? Apakah ada sejarah yang tersembunyi di baliknya? Hari itu, Adi memutuskan untuk tidak melanjutkan pembangunan rumah impian itu. Ia merasa bahwa membangun di atas tanah yang mengandung rahasia besar seperti itu bisa berisiko. Ia meminta kontraktor untuk menghentikan sementara semua pekerjaan, dan mereka sepakat untuk menunggu dan mencari tahu lebih lanjut. Namun,
Meskipun ia sudah membuat keputusan, hatinya tidak tenang. Adi merasa bahwa masalah ini tidak hanya sekadar soal bangunan yang rusak, tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi. Beberapa hari setelah kejadian itu, Adi mulai mencari informasi lebih lanjut mengenai tanah yang baru ia beli. Ia menghubungi beberapa orang yang mungkin tahu lebih banyak tentang daerah tersebut, seperti penduduk lokal dan ahli geologi. Namun, setiap kali ia mencoba menggali informasi lebih jauh, ia hanya mendapatkan jawaban yang samar-samar. Salah seorang warga setempat, yang sudah tinggal di Tuban selama bertahun-tahun, mengatakan bahwa tanah itu memang dikenal memiliki beberapa fenomena aneh. Namun, tidak banyak yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang yang pernah mencoba membangun di sana sering melaporkan kejadian serupa, bangunan yang tiba-tiba rusak, getaran tanah yang tak bisa dijelaskan, dan suara-suara aneh yang datang dari dalam tanah pada malam hari. Sudah banyak yang mencoba mencari tahu, tapi tidak ada yang berani melanjutkan pembangunan di sana, kata seorang pria parubaya yang bekerja sebagai petani di daerah itu. Konon, ada yang mengatakan bahwa tanah itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dulu, sebelum ada pemukiman, tanah itu adalah tempat yang terlarang. Orang-orang sering menghindari daerah itu karena merasa ada kekuatan besar yang tersembunyi di dalamnya. Adi mendengarkan cerita itu dengan seksama. Ia merasa bahwa ia telah menemukan sedikit petunjuk, meskipun masih banyak yang belum jelas. Apakah tanah ini benar-benar memiliki sejarah yang begitu kelam? Mengapa tak ada yang berani membangun di sana? Penasaran, Adi mulai mencari lebih banyak informasi tentang sejarah tanah tersebut. Ia mengunjungi perpustakaan setempat dan mencari dokumen-dokumen lama yang mungkin bisa menjelaskan lebih banyak. Di antara tumpukan buku dan arsip, ia akhirnya menemukan sebuah catatan tua yang mencatat sebuah peristiwa mengerikan yang terjadi di daerah tersebut ratusan tahun yang lalu. Catatan itu menceritakan tentang sebuah desa yang dulu berdiri di atas tanah itu. Pada zaman dahulu, ada seorang pendeta yang memimpin desa tersebut. Namun, pendeta itu dikenal memiliki kekuatan gelap yang tidak dipahami oleh banyak orang. Ia melakukan ritual-ritual aneh di bawah tanah, memanggil kekuatan yang lebih besar dari yang bisa dibayangkan manusia. Kekuatan itu akhirnya bangkit, dan desa itu hancur dalam sekejap. Penduduk desa yang tidak berhasil melarikan diri, terperangkap dalam kehancuran yang disebabkan oleh kekuatan yang mereka coba panggil. Setelah membaca catatan tersebut, Adi merasa ngeri. Ia menyadari bahwa tanah yang ia beli mungkin bukan sekadar tanah biasa. Ini adalah tanah yang pernah menyimpan kekuatan besar yang kini terbangun kembali. Namun, ada satu pertanyaan yang masih mengganggunya. Apakah cacing raksasa itu adalah salah satu manifestasi dari kekuatan yang pernah dipanggil oleh pendeta tersebut? Jika iya, apa yang harus ia lakukan untuk menghentikan terjadinya kehancuran lebih lanjut? Hari-hari berlalu, namun perasaan cemas Adi tidak kunjung hilang. Ia semakin mendalami sejarah tanah yang baru ia beli dan semakin menemukan petunjuk yang mengarah pada kenyataan bahwa tanah itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang ia bayangkan. Meskipun ia tidak bisa mengungkapkan sepenuhnya apa yang sedang terjadi, satu hal yang ia tahu pasti, tanah tersebut memiliki kekuatan misterius yang jauh melampaui pemahaman manusia biasa. Setelah menemukan catatan tentang desa yang pernah ada di atas tanah itu, Adi merasa semakin terbebani. Catatan itu jelas menggambarkan bahwa tanah ini bukan hanya sekadar tempat yang subur dan indah, tetapi tempat yang telah menyimpan sejarah kelam. Dalam catatan itu, disebutkan bahwa kekuatan gelap yang dipanggil oleh pendeta itu ternyata memiliki kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu yang ada di atasnya. Deskripsi tentang kehancuran yang terjadi di desa tersebut begitu mengerikan, dan itu menambah ketakutan dalam diri Adi. Namun, meskipun Adi semakin yakin bahwa tanah ini memiliki kekuatan yang mengerikan, ia merasa bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Tanah ini adalah miliknya, dan ia berhak untuk membangun sesuatu di atasnya. Ia tahu bahwa untuk mengatasi masalah ini, ia harus mencari tahu lebih dalam tentang apa yang menyebabkan tanah itu begitu berbahaya. Adi memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, dengan harapan menemukan solusi untuk mengatasi ancaman yang mengintai. Ia memutuskan untuk kembali ke lokasi pembangunan, dengan tekad untuk mencari tahu lebih banyak. Ia datang dengan penuh semangat,
ditemani oleh kontraktor dan beberapa pekerja. Mereka membawa perlengkapan untuk menggali lebih dalam lagi, berharap bisa menemukan sesuatu yang dapat menjelaskan mengapa tanah itu begitu berbahaya. Kali ini, Adi tidak hanya menggali tanah di sekitar bangunan, tetapi juga mencoba menggali lebih dalam lagi, lebih jauh ke bawah tanah. Pekerja mulai menggali dengan hati-hati, mengeluarkan tanah yang keras dan padat, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberi mereka petunjuk lebih lanjut. Saat mereka semakin dalam menggali, suara aneh itu kembali terdengar. Getaran yang sama, suara gemuruh dari dalam tanah yang seolah-olah meresap ke tubuh mereka. Rasanya tanah itu seperti hidup, berdenyut, seolah ada kekuatan besar yang terpendam jauh di dalamnya. Tak lama setelah itu, pekerja tiba-tiba berhenti menggali. Salah satu dari mereka mengangkat tangan dan menunjuk ke arah bawah tanah. "Pak Adi, lihat ini," serunya dengan suara tegang. Adi segera mendekat, diikuti oleh kontraktor dan beberapa pekerja lainnya. Mereka berdiri di atas lubang yang baru saja digali, dan di dalamnya terlihat sesuatu yang aneh. Sebuah batu besar terangkat, dengan goresan-goresan yang terlihat seperti simbol-simbol kuno. Batu itu terkesan berbeda dari batu-batu lainnya. Ada sesuatu yang sangat kuno dan penuh misteri dalam bentuknya. Adi merasa bahwa ia baru saja menemukan petunjuk yang sangat penting. Dengan hati-hati, Adi dan kontraktor bersama pekerja lainnya mulai membersihkan batu tersebut. Mereka berusaha untuk menggali dan mengangkat batu itu dengan hati-hati agar tidak merusaknya. Ketika batu itu akhirnya terangkat sepenuhnya, sebuah ruang kosong terbuka di bawahnya. Ruang itu tampak seperti sebuah ruang rahasia yang terkubur selama ratusan tahun. Tanpa berpikir panjang, Adi memutuskan untuk masuk ke dalam ruang tersebut. Ia menuruni tangga yang ditemukan di dalam ruang itu, sementara kontraktor dan pekerja lainnya mengikuti di belakangnya. Tangga itu terbuat dari batu yang usang, hampir hancur, namun masih cukup kokoh untuk dilalui. Suasana di dalam ruang itu sangat gelap dan lembab. Udara terasa berat dan menekan. Adi merasa seolah-olah masuk ke dalam perut bumi. Semakin dalam ia melangkah, semakin ia merasakan ketegangan yang mencekam. Tidak ada suara selain langkah kaki mereka dan desahan nafas yang berat. Namun, di dalam kegelapan itu, Adi bisa merasakan ada sesuatu yang lebih besar di balik dinding-dinding batu yang mengelilinginya. Di dalam ruang itu, mereka menemukan lebih banyak simbol-simbol kuno yang terukir di dinding. Simbol-simbol yang tidak dapat dijelaskan oleh logika manusia modern. Beberapa di antaranya tampak seperti gambar-gambar makhluk-makhluk besar, berwujud menyerupai ular atau cacing dengan tubuh yang panjang dan berkelok. Gambar-gambar itu sangat menyeramkan, seolah menggambarkan makhluk yang berasal dari alam yang tidak pernah dikenal oleh manusia. Namun, ada satu hal yang membuat Adi terhenti di depan sebuah simbol yang sangat besar di dinding ruang tersebut. Simbol itu terlihat berbeda dari yang lainnya. Di tengah simbol itu, ada sebuah gambar yang menggambarkan sebuah cacing raksasa, mirip dengan makhluk yang mereka lihat beberapa hari lalu. Cacing itu digambarkan dengan detail yang sangat jelas, dengan tubuh yang panjang dan menakutkan. Ada tulisan yang mengelilingi gambar itu, namun tulisan itu bukan tulisan biasa. Tulisan itu terlihat seperti aksara kuno yang tidak dikenal oleh siapapun yang ada di sana. Adi mendekat lebih dekat, memeriksa gambar itu dengan seksama. Ini seperti gambaran tentang makhluk yang kita lihat kemarin, gumamnya pelan. Tapi mengapa ada gambar ini di sini? Kontraktor yang berdiri di sampingnya menatap dengan ketakutan. Apa yang sedang terjadi di sini, Pak Adi? Ini bukan hal biasa. Ada sesuatu yang tidak beres. Adi menarik napas panjang dan mencoba menenangkan diri. Kita harus melanjutkan. Mungkin ada penjelasan untuk semua ini. Setelah beberapa saat, mereka melanjutkan pencarian mereka di ruang bawah tanah itu. Ketika mereka mencapai bagian belakang ruang, mereka menemukan sebuah batu besar yang terpendam dalam tanah. Batu itu terkesan sangat tua, dan di sekelilingnya terdapat simbol-simbol yang sama dengan yang ada di dinding. Batu itu tampaknya menghalangi jalan mereka, dan Adi merasa bahwa ini adalah hal yang terakhir yang harus mereka pecahkan untuk menemukan jawaban atas semua kejadian yang menimpa mereka. Dengan segenap tenaga,
Adi dan kontraktor bersama pekerja berusaha mengangkat batu tersebut. Ketika akhirnya batu itu terangkat, sebuah suara gemuruh terdengar, dan seketika tanah di bawah mereka mulai bergetar hebat. Tanah itu seperti hidup, bergetar dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka semua terpana, namun Adi merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk mengungkap rahasia tanah ini. Tiba-tiba, sebuah suara menggema di dalam ruang bawah tanah itu, suara yang keras dan menggema, seperti teriakan makhluk yang terperangkap dalam tanah selama ribuan tahun. "Kamu telah mengganggu tempatku." Suara itu menggema, membawa kesan mengerikan yang membuat Adi dan semua orang yang ada di sana merasa ngeri. Adi merasa tubuhnya merinding, tapi ia tetap berusaha untuk tidak panik. "Kita harus keluar dari sini," ucapnya, mencoba meyakinkan dirinya dan yang lainnya. Namun, mereka semua merasa seolah-olah ada sesuatu yang besar dan menakutkan yang mengawasi mereka. Sesuatu yang jauh lebih kuat dari apapun yang bisa mereka pahami. Ketegangan di dalam ruang bawah tanah itu semakin terasa, seolah-olah setiap detik membawa beban yang semakin berat. Suara gemuruh yang menggelegar dari dalam tanah semakin keras, menggema melalui lorong-lorong sempit yang mereka lewati. Tanah seolah merespons dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Adi dan kontraktor berdiri terdiam sejenak, menatap tanah yang berguncang dan suara yang terdengar seperti teriakan marah dari bawah. "Apa ini?" teriak salah satu pekerja yang mulai panik. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga." Suaranya bergetar, namun tak seorang pun bisa bergerak. Semua terjebak dalam rasa takut yang mendalam, seakan-akan tanah itu hidup dan mereka hanya segerombolan manusia kecil yang mencoba menantangnya. Adi merasakan tubuhnya kaku. Sungguh, ia tidak pernah membayangkan sesuatu seperti ini bisa terjadi. Sebelumnya, ia berpikir bahwa tanah itu hanya berisi beberapa kejadian aneh yang dapat dijelaskan dengan logika. Namun, apa yang terjadi sekarang jauh melampaui pemahamannya. Cacing raksasa yang mereka temui sebelumnya hanyalah permulaan. Tanah ini, seperti yang mereka temukan di ruang bawah tanah, menyimpan sesuatu yang lebih gelap dan lebih berbahaya. "Pak Adi," kata kontraktor dengan suara pelan namun penuh ketakutan. "Kita harus keluar sekarang juga. Ini sudah lebih dari yang bisa kita hadapi." Namun, Adi masih terdiam. Matanya memandang ke sekitar. Di hadapannya, simbol-simbol kuno masih terlihat jelas terukir di dinding, seolah memberikan petunjuk lebih lanjut tentang kekuatan yang terkubur di dalam tanah. Ia merasa bahwa mereka berada di ambang batas yang sangat berbahaya, tapi di sisi lain, rasa penasaran yang mendalam juga menguasai dirinya. Ia ingin tahu lebih banyak. Ia ingin mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sini. Mereka berbalik untuk pergi. Namun tiba-tiba tanah itu bergetar lebih hebat lagi. Getaran itu semakin kuat, dan kali ini bukan hanya di sekitar mereka, tetapi seakan seluruh ruang bawah tanah itu berguncang. Sebuah suara gemuruh terdengar, lebih keras dan lebih menyeramkan. Seolah-olah ada makhluk yang mulai bangkit dari kedalamannya. "Ada apa? Apa yang sedang terjadi?" teriak kontraktor, semakin panik. Mereka berlari ke pintu keluar, tapi tanah di sekitar mereka seakan semakin berguncang, menutup jalur yang mereka lewati. Beberapa batu besar mulai terjatuh, menghimpit dan menutup jalan keluar. Adi berlari, mencoba menyelamatkan diri bersama yang lainnya. Jantungnya berdegup kencang, dan rasanya ia hampir tidak bisa bernapas. Tidak ada pilihan lain selain berlari secepat mungkin. Tanah ini, tempat yang selama ini tampak indah, kini berubah menjadi tempat yang penuh ancaman dan kematian. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seumur hidup, mereka berhasil keluar dari ruang bawah tanah yang semakin rusak. Mereka terengah-engah, berdiri di luar dengan tubuh gemetar dan hati yang masih berdebar kencang. Namun, getaran tanah tidak berhenti. Di bawah mereka, seolah ada kekuatan yang terus bergerak, semakin mengguncang seluruh wilayah itu. Adi menatap tanah yang terbuka lebar, seolah bisa merasakan kekuatan besar yang terkubur jauh di dalamnya. "Kita harus berhenti sekarang," ucapnya dengan suara penuh tekad. "Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa menghentikannya." Kontraktor mengangguk. "Saya sudah cukup, Pak Adi. Saya tidak bisa melanjutkan proyek ini.
Ini bukan masalah bangunan biasa. Ini lebih besar dari itu. Ada sesuatu yang tidak bisa kita tangani. Adi merasa sebuah rasa menyesal muncul dalam dirinya. Namun, ia tahu bahwa ini bukanlah waktunya untuk meragukan keputusan yang telah diambil. Mereka harus berhenti. Tanah ini tidak bisa dijinakkan begitu saja. Kekuatan yang terkubur di dalamnya terlalu besar untuk bisa dipahami atau dihadapi oleh manusia. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu Adi. Siapa yang dapat menjelaskan fenomena ini? Apa yang sebenarnya terjadi di bawah tanah itu? Mengapa tanah itu seperti menyembunyikan sesuatu yang begitu gelap? Setelah beberapa hari berlalu, Adi memutuskan untuk menghubungi seorang ahli yang lebih berpengalaman dalam hal-hal yang berhubungan dengan alam gaib. Ia merasa bahwa hanya seorang yang benar-benar memahami kekuatan alam ini yang bisa membantu mereka. Maka, ia mengundang seorang dukun atau pawang tanah yang terkenal dengan kemampuan khususnya untuk menyelidiki tanah-tanah yang dianggap angker atau berbahaya. Pawang tanah itu datang ke lokasi pembangunan dengan sebuah tas besar yang berisi berbagai alat tradisional. Tanpa banyak bicara, ia langsung memulai ritualnya. Adi memperhatikannya dengan seksama, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Ritual tersebut melibatkan doa-doa kuno, pemanggilan roh, dan penggunaan benda-benda mistis yang dipercaya dapat membuka mata untuk melihat yang tak tampak oleh manusia biasa. Pawang tanah itu mulai berkeliling di sekitar tanah yang pernah menjadi lokasi pembangunan rumah. Ia duduk di tanah, menutup matanya, dan mulai membacakan mantra. Adi dan kontraktor berdiri agak jauh, tidak berani mendekat, tapi juga tidak bisa melepaskan pandangan mereka dari pawang tanah yang sedang melakukan ritual tersebut. Suasana semakin mencekam, dan rasanya udara di sekitar mereka semakin berat. Tiba-tiba, pawang tanah itu membuka matanya dengan tajam. Ia menatap Adi dengan ekspresi yang berbeda, ekspresi yang penuh dengan ketakutan dan kebingungannya. Tanah ini, katanya dengan suara berat, memiliki kekuatan yang sangat besar. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh manusia. Sesuatu yang telah terperangkap selama berabad-abad di bawahnya. Anda harus berhenti sebelum semuanya terlambat. Adi terkejut mendengar kata-kata pawang tanah itu. Apa maksud Anda? Tanyanya, suara terhambat oleh kecemasan yang semakin membesar. Pawang tanah itu menggenggam tangannya, dan dengan suara gemetar, ia melanjutkan, tanah ini bukan tanah biasa. Dulu, ada kekuatan besar yang terkubur di sini. Kekuatan yang dibangkitkan oleh seorang pendeta yang memiliki niat jahat. Pendeta itu melakukan ritual yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Ia memanggil makhluk yang sangat kuat, makhluk yang kini terperangkap dalam tanah ini. Adi menggigit bibirnya, merasa perasaan takut yang mendalam mulai menguasai dirinya. Jadi, itu cacing? Ya, jawab pawang tanah itu. Cacing itu adalah salah satu makhluk yang dibangkitkan oleh ritual itu. Namun, ada lebih banyak lagi yang tersembunyi di sini. Kekuatan ini tidak akan bisa dihentikan begitu saja. Tidak ada yang bisa mengendalikannya selain mereka yang benar-benar tahu cara menjinakkannya. Bagaimana kami bisa menghentikan ini? Tanya Adi, suara penuh ketegangan. Pawang tanah itu menatap tanah dengan tajam. Ada satu cara. Tetapi itu bukan tanpa risiko. Anda harus mengeluarkan makhluk itu dari tanah, membebaskannya dari perbudakan. Namun, jika Anda tidak melakukannya dengan hati-hati, Anda bisa membuatnya marah, dan jika itu terjadi, tanah ini akan kembali menghancurkan semuanya yang ada di atasnya. Adi merasa hatinya semakin berat. Apakah ia akan melanjutkan ini? Haruskah ia mempertaruhkan nyawanya dan nyawa orang-orang di sekitarnya demi mencoba mengungkap rahasia yang mengerikan ini? Namun, satu hal yang ia tahu pasti adalah, meskipun ia tidak menginginkannya, tanah ini mengundangnya untuk menyingkap kebenarannya. Pawang tanah itu berdiri dengan penuh keyakinan, seakan menanti reaksi dari Adi. Seluruh tubuh Adi terasa dingin, meskipun udara panas menyengat di luar. Pandangannya terfokus pada pawang tanah yang kini seakan terhubung dengan energi yang ada di dalam tanah. Adi merasa ada kekuatan besar yang membebani setiap langkahnya, sebuah kekuatan yang bahkan kata-kata tidak bisa menjelaskan betapa menakutkannya.
Jadi, kita harus mengeluarkan makhluk itu? Tanya Adi dengan suara gemetar, meskipun ia berusaha terdengar tenang. Pawang tanah itu mengangguk pelan. Iya. Tapi Anda harus tahu, Pak Adi, ini bukan hal yang mudah. Anda akan menghadapi sesuatu yang lebih besar dari diri Anda, sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari apapun yang bisa Anda bayangkan. Lalu, bagaimana cara melakukannya? Adi bertanya, lebih terdorong oleh rasa penasaran dan rasa tanggung jawab atas tanah yang kini telah menimbulkan begitu banyak masalah. Pawang tanah itu menghela napas panjang. Ada sebuah ritual kuno yang harus dilakukan. Ritual ini akan memungkinkan kita untuk membuka jalan bagi makhluk yang terperangkap itu agar bisa keluar dari tanah. Tapi, ingat, Anda harus melakukannya dengan hati-hati, dan Anda harus siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi setelahnya. Adi merasa matanya berbinar. Apa yang perlu saya lakukan? Pertama, Anda harus menggali lebih dalam lagi, lebih jauh ke bawah tanah tempat makhluk itu terperangkap. Kita perlu menemukan ruang yang lebih dalam lagi, tempat makhluk itu berada. Jelas pawang tanah itu, sembari menunjuk ke arah tanah yang masih mengguncang dengan getaran yang belum berhenti. Kontraktor yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Tapi apakah itu aman? Jika kita menggali lebih dalam, bukankah itu malah akan memperburuk keadaan? Pawang tanah itu menatap kontraktor dengan tatapan yang tajam. Saya tahu ini bukan keputusan yang mudah. Tetapi semakin kita menunggu, semakin kuat kekuatan di bawah tanah itu. Jika kita tidak melakukannya, kita mungkin akan kehilangan kendali, dan semuanya akan hancur. Tanah ini akan menghancurkan segala sesuatu di atasnya. Kontraktor terdiam, matanya seolah merenung, mempertimbangkan kata-kata pawang tanah itu. Dia tahu bahwa apa yang sedang terjadi jauh melampaui pemahaman mereka. Namun, meskipun demikian, dia juga tahu bahwa mereka tidak bisa mundur begitu saja. Mereka harus mencari jawaban, dan jawaban itu terletak jauh di dalam tanah yang kini mengguncang di bawah mereka. Malam itu, setelah perbincangan panjang dengan pawang tanah, Adi memutuskan untuk melanjutkan rencana tersebut. Mereka akan menggali lebih dalam untuk menemukan makhluk yang terperangkap itu. Pawang tanah memberi mereka arahan lebih lanjut, dan dengan bantuan beberapa pekerja, mereka memulai proses menggali lebih dalam. Tanah itu terasa semakin keras dan sulit digali seiring mereka semakin dalam. Setiap kali sekop mereka menancap ke tanah, getaran dari bawah semakin terasa kuat, seakan ada kekuatan yang melawan mereka. Namun, mereka terus menggali dengan tekad, berusaha menemukan ruang yang lebih dalam. Pawang tanah itu memimpin dengan penuh konsentrasi, terkadang menghentikan proses penggalian untuk memperhatikan tanda-tanda yang ada di sekitar mereka. Kita hampir sampai, ujarnya pelan, matanya terus memeriksa tanah yang mereka gali. Ada tanda-tanda di sini yang menunjukkan kita sudah mendekati tempatnya. Beberapa jam kemudian, mereka berhasil menemukan sebuah ruang bawah tanah yang lebih besar dari yang sebelumnya mereka temui. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh lampu senter yang mereka bawa. Adi merasakan hawa dingin yang menusuk, dan ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang semakin kencang. Pawang tanah memeriksa area sekeliling, lalu berhenti di sebuah sudut ruang. Di sana, terdapat sebuah batu besar yang terpendam dengan simbol-simbol yang hampir sama dengan yang mereka temui sebelumnya. Ini dia, kata pawang tanah itu dengan suara berat. Ini adalah pintu masuk ke tempat makhluk itu terperangkap. Kita harus berhati-hati. Jika kita salah langkah, semua ini bisa hancur dalam sekejap. Adi mengangguk, dan mereka mulai bekerja untuk mengangkat batu tersebut. Dengan bantuan alat-alat berat, batu itu akhirnya bisa terangkat. Ketika batu itu terangkat, suara gemuruh yang semakin keras terdengar lagi, dan tanah di sekitar mereka mulai bergetar lebih hebat. Cepat! Kita harus melakukannya sekarang, teriak pawang tanah itu dengan suara tegas, mengarahkan mereka untuk melakukan ritual. Pawang tanah mulai mempersiapkan alat-alatnya, membuka tas yang dibawanya, dan mengeluarkan beberapa benda mistis. Ia mulai melantunkan doa-doa kuno dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan. Setiap kata yang diucapkannya seolah menggetarkan udara di sekitar mereka, dan tanah itu semakin berguncang.
Adi merasa tubuhnya semakin gemetar, tidak hanya karena getaran tanah, tetapi juga karena ketakutan yang semakin dalam. Namun, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus mereka ambil. Mereka tidak bisa mundur sekarang. Mereka harus menghadapi apa yang ada di bawah tanah itu. Tiba-tiba, di tengah doa-doa pawang tanah, suara gemuruh terdengar lebih keras dari sebelumnya. Seakan ada sesuatu yang bangkit dari dalam tanah. Makhluk itu mulai bergerak. Bumi di bawah mereka bergetar begitu kuatnya, membuat Adi hampir terjatuh. Namun, ia tetap berusaha berdiri, matanya tertuju pada pawang tanah yang kini semakin fokus. "Bertahanlah. Jangan biarkan kekuatan itu menguasai kita," seru pawang tanah itu. Semua orang terdiam, hanya mendengarkan suara getaran yang semakin besar. Tanah itu seolah menelan mereka hidup-hidup. Di bawah tanah, makhluk itu mulai muncul, tubuhnya yang panjang dan besar bergerak perlahan ke atas. Akhirnya, makhluk itu muncul sepenuhnya. Cacing raksasa itu muncul dari tanah dengan tubuh yang berkilauan dan besar. Tubuhnya sangat panjang, meliuk-liuk dengan gerakan yang lambat, namun begitu kuat dan menakutkan. Meskipun ia tidak sepenuhnya terlihat, tubuhnya yang menjulur panjang menandakan kekuatan besar yang ada di dalamnya. Adi menahan napasnya. Matanya terbelalak saat ia melihat makhluk yang kini terungkap. Cacing raksasa itu seolah menatap mereka dengan mata yang tidak tampak. Namun Adi bisa merasakan pandangan yang sangat menakutkan. Suasana semakin mencekam, dan getaran tanah semakin kuat. Rasanya seperti ada kekuatan yang sangat besar berusaha melarikan diri dari penjara tanah yang telah lama mengurungnya. Pawang tanah itu melanjutkan mantranya dengan suara yang semakin lantang, mencoba untuk menenangkan kekuatan yang baru saja terbangun itu. Kekuatan yang terperangkap. "Tenanglah. Jangan bangkit lebih jauh. Biarkan tanah ini tetap tenang." Namun, semakin lama, makhluk itu semakin mendekat. Seolah tak bisa dibendung, cacing raksasa itu mulai bergerak lebih cepat, menuju ke permukaan dengan kekuatan yang luar biasa. Saat itulah, Adi menyadari bahwa mereka berada dalam bahaya yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Tanah itu tidak hanya menyimpan makhluk mengerikan, tetapi juga kekuatan alam yang bisa menghancurkan semuanya. Makhluk itu terus bergerak. Tubuhnya yang besar dan panjang meliuk-liuk di dalam tanah dengan kekuatan yang semakin besar. Getaran yang mengguncang tanah semakin hebat, menciptakan dentuman keras yang seolah-olah menandakan bahwa cacing raksasa itu tidak akan berhenti sebelum ia sepenuhnya keluar dari penjara tanahnya. Adi merasa tubuhnya semakin kaku, dan meskipun ia tahu bahwa ini adalah titik kritis, ia tak bisa bergerak. Pawang tanah terus melantunkan doa-doa kuno dengan penuh ketenangan, meskipun wajahnya tampak semakin serius. Ada ketegangan yang sangat terasa, dan udara di sekitar mereka semakin berat. Setiap kata yang diucapkannya seolah mengalir ke dalam tanah, berusaha menenangkan makhluk itu. Namun, makhluk itu tampaknya tidak ingin dihentikan. Ia semakin menggeliat, mengeluarkan suara gemuruh yang semakin besar. Adi berdiri di samping pawang tanah, matanya terfokus pada tubuh cacing yang kini hampir sepenuhnya muncul dari dalam tanah. Makhluk itu berkilau dengan warna yang mengerikan, bergerak perlahan seperti meliuk-liuk menuju ke permukaan. Rasanya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tanah ini sudah menjadi tempat yang penuh ancaman, dan mereka hanya bisa bertahan. "Pak Adi, kita harus melanjutkan ritual ini lebih cepat," seru pawang tanah itu dengan suara tegas. "Jika kita terlambat, kekuatan ini akan merusak semuanya." Kontraktor dan pekerja lainnya berdiri dengan cemas, sementara mereka mencoba mempersiapkan diri menghadapi ancaman yang semakin nyata. Mereka menyadari bahwa pertempuran ini bukan hanya melawan makhluk raksasa, tetapi juga melawan kekuatan alam yang sudah lama terpendam. Mereka hanya sekelompok manusia kecil di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari apa yang bisa mereka pahami. Adi menatap pawang tanah dengan tekad yang semakin menguat. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kekuatan ini adalah dengan mengikuti ritual yang dipimpin oleh pawang tanah. Jika mereka gagal, tanah ini akan menjadi tempat yang tidak bisa dihuni siapapun lagi, dan makhluk itu akan terus mengancam kehidupan manusia. Tanpa berkata-kata lagi,
Adi mengikuti instruksi pawang tanah. Mereka mempercepat ritual, memfokuskan energi mereka pada kekuatan yang terperangkap dalam tanah. Pawang tanah terus mengucapkan mantra-mantra yang semakin cepat, seolah-olah mencoba melawan kekuatan yang mulai melawan mereka. Semakin lama, semakin jelas bahwa makhluk itu tidak akan mudah dijinakan. Getaran tanah semakin hebat, dan suara gemuruh semakin keras. Cacing raksasa itu sekarang benar-benar berada di permukaan. Tubuhnya yang besar berkilau dengan cahaya yang menakutkan. "Jangan biarkan dia keluar sepenuhnya," teriak pawang tanah dengan suara yang penuh semangat. "Kekuatan ini bisa mengubah segalanya." Adi memusatkan perhatian pada ritual yang semakin intens. Ia tahu bahwa waktunya semakin sempit, dan ia harus bertindak cepat. Dalam ketegangan yang memuncak, pawang tanah akhirnya berteriak dengan suara lantang, mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa, namun terasa memiliki kekuatan yang luar biasa. Tanah di sekitar mereka bergetar hebat, dan tiba-tiba, suara gemuruh yang sangat keras menggelegar, membuat semuanya terhuyung. Namun, pada saat yang sama, Adi merasakan ada yang berbeda. Tanah yang semula terasa sangat padat dan keras kini mulai mereda. Getaran itu perlahan menghilang, dan makhluk raksasa yang tadi mengancam kehidupan mereka kini tampak mulai terhenti. Cacing itu bergerak lambat, seolah merasa kehilangan kekuatan yang sebelumnya sangat besar. Akhirnya, cacing itu kembali ke dalam tanah, perlahan-lahan, seiring dengan hilangnya getaran dan suara gemuruh. Ketegangan yang selama ini meliputi mereka akhirnya mereda. Adi dan yang lainnya terdiam, masing-masing mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Tanah itu, yang sebelumnya tampak mengancam, kini kembali tenang. Namun, meskipun ancaman itu telah berlalu, perasaan takut dan keheranan masih menguasai hati Adi. Ia tahu bahwa apa yang baru saja mereka alami adalah sesuatu yang lebih besar daripada sekadar cerita legenda atau mitos. Ini adalah kenyataan yang menakutkan, yang akan sulit untuk dilupakan oleh siapapun yang menyaksikannya. Pawang tanah itu menarik napas dalam-dalam. Wajahnya tampak lega meskipun kelelahan. "Kita berhasil. Sementara." Makhluk itu kembali ke dalam tanah. Tapi Anda harus tahu bahwa kekuatan ini belum sepenuhnya hilang. Tanah ini masih menyimpan kekuatan yang besar, dan mungkin suatu saat nanti, makhluk itu bisa bangkit lagi. Adi merasa tubuhnya lemas, dan keringat dingin menetes di dahinya. Jadi, ini belum selesai. Pawang tanah mengangguk perlahan. "Belum. Tetapi kita telah menunda kekuatan itu. Kita harus berhati-hati. Tanah ini mungkin tidak akan pernah sama lagi. Ada kekuatan yang lebih besar di sini, yang tidak bisa dijinakan begitu saja." Kontraktor yang berdiri di samping Adi tampak pusing. Matanya kosong, seolah tidak tahu harus berkata apa. Kami harus meninggalkan tempat ini, bukan?" tanyanya pelan. Adi mengangguk pelan, tidak tahu harus berkata apa. Tanah yang awalnya ia anggap sebagai tempat yang potensial untuk rumah impian kini menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada yang bisa ia bayangkan. "Kita akan mencari tempat lain untuk membangun. Ini bukan tempat untuk manusia lagi." Keputusan itu tidak datang dengan mudah. Namun, Adi tahu bahwa tanah ini tidak bisa lagi dihuni. Meskipun makhluk itu sekarang kembali ke dalam tanah, ia tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semua ini, dan mungkin, suatu hari nanti, tanah ini akan kembali menjadi tempat yang berbahaya. Saat mereka meninggalkan lokasi itu, Adi menoleh untuk terakhir kalinya ke tanah yang telah menyimpan begitu banyak rahasia. Ada kesedihan dalam hatinya, tetapi juga rasa lega bahwa mereka berhasil selamat. Tanah yang sebelumnya ia anggap hanya sebagai investasi kini menjadi kenangan kelam yang akan ia bawa seumur hidup.